Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Adelia, Prodi TBP. Saya akan menceritakan tentang budidaya ikan mas. Secara singkat, ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, berbadan memanjang, pipi ke samping dan lunak. Ikan mas sudah dipelihara sejak tahun 475 sebelum Masehi di Cina. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan ikan mas yang dibawa dari Jepang, Cina, Eropa, dan Taiwan. Ikan mas punten dan majalaya merupakan hasil seleksi di Indonesia. Sampai saat ini, sudah terdapat 10 ikan mas yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologisnya. Serta perikanan budidaya ikan mas telah berkembang pesat di kolam biasa, di sawah, waduk, sungai, air deras, bahkan ada yang dipelihara dalam keramba di perairan umum. Adapun serta produksi ikan mas adalah Ciamis, Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Bandung, Cianjur, dan Purwakarta. Manfaat sebagai sumber penyediaan protein hewan dan sebagai ikan hias. Pemenuhan teknis budidaya. Lokasi kolam dicari yang dekat dengan sungai, air, dan bebas banjir. Kolam dibangun di lahan yang landai dengan kemiringan 2-5% sehingga memudahkan perairan kolam secara gravitasi. Kolam pemelihara induk luas kolam tergantung jumlah induk dan intensitas pengelolaannya. Secara induk memerlukan kolam seluas 500 meter persegi bila hanya mengandalkan pakan alami dan dedak, sehingga bila diberi pakan pelet maka untuk 100 kg induk memerlukan luas 1.500 sampai 200 meter persegi saja. Bentuk kolam sebaiknya persegi panjang dengan dinding bisa ditembok atau kolam tanah dengan dilapisi anyaman bambu bagian dalamnya. Pintu pemasukan air bisa dengan paralon dan dipasang saringnya sehingga untuk mengeluarkan air banyak berbentuk monik. Kolam pemijahan. Tempat pemijahan dapat berupa kolam tanah atau tembok. Ukuran atau luas kolam pemijahan tergantung jumlah induk. Pembibitan. Memelihara bibit atau induk. Usaha pembibitan ikan mas dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara tradisional, semi intensif, dan secara intensif. Dengan semakin meningkatnya teknologi bidang ikan, khususnya teknologi pembenihan, maka telah dilaksanakan penggunaan induk-induk yang berkualitas baik, teknologi pembenihan kualitas baik, sehingga usaha pembenihan tidak lagi banyak bergantung pada kondisi alam. Namun manusia telah banyak menemukan kemajuan, di antaranya pemijahan dengan hiposisasi, peningkatan derajat pembuahan telur dengan teknik pembuahan buatan, penetesan telur secara terkontrol, pengendalian kualitas air,
teknik kultur makanan alami, dan pemurnian kualitas induk ikan. Untuk peningkatan produksi benih perlu dilakukan penyeleksian terhadap induk ikan mas. Adapun ciri-ciri induk jantan dan induk betina unggul yang sudah matang untuk dipijak dan sebagainya. Betina umur antara 1,5 sampai 2 tahun dengan berat berkisar 2 kg per ekor. Jantan umur minimum 8 bulan dengan berat berkisar 0,5 kg per ekor. B. Bentuk tubuh secara keseluruhan mulai dari mulut sampai ujung sirip ekor mulus, sehat, sirip tidak cacat. Sistem pembenihan pemijatan. Sistem pemijatan tradisional dikenal beberapa cara melakukan pemijatan secara tradisional, yaitu luas kolam pemijahan 25 sampai 30 meter persegi. Dasar kolam sedikit berlumpur. Kolam dikeringkan lalu diisi air panas pada pagi hari. Induk dimasukkan pada sore hari. 2. Disediakan injik untuk menempelkan telur. 3. Setelah proses pemijahan selesai, induk dipindah ke kolam penetasan. Cara Cimindi. 1. Luas kolam pemijatan pemeliharaan bibit atau pendederan. Pendederan atau pemeliharaan anak ikan mas dilakukan setelah telur-telur hasil pemijatan menetas. Kegiatan ini dilakukan pada kolam pendederan yang sudah siap menerima anak ikan, di mana kolam tersebut dikeringkan terlebih dahulu secara dibersihkan dari ikan-ikan liar. Kolam diberi kapur dan dipupuk sesuai ketentuan. Begitu pula dengan pemberian pakan untuk bibit sesuai dengan ketentuan. Pemberian pakan. Dalam pembenihan secara intensif, biasanya diutamakan pemberian pakan buatan. Pakan yang berkualitas baik mengandung zat-zat makanan yang cukup, yaitu protein yang mengandung asam amino esensial, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Perawatan larva dalam HPA sekitar 4-5 hari setelah larva tidak menempel pada kakaban. Kakaban diangkat dan dibersihkan. Pemberian pakan untuk larva 1 butir kuning telur rebus untuk 100.000 ekor per hari. Caranya, kuning telur dibuat suspensi. Kuning telur diremas dalam kain, kemudian diberikan pada benih perawatan 5-7 hari. Pemanenan benih. Sebelum dilakukan pemanenan benih ikan, terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat tangkap dan sarana perlengkapan. Beberapa alat tanpa ada sarana yang disiapkan, diantaranya karena ember biasa, ember lebar, seser halus sebagai alat tangkap benih.
jarang atau HP sebagai penyimpanan benih, sementara saringan yang dilakukan untuk mengeluarkan air dalam kolam agar benih tidak terbawa arus, dan bak-bak penampungan yang berisi air bersih untuk menyimpan benih hasil panen. Cara perhitungan benih. Untuk mengetahui benih ikan hasil panenan yang disimpan dalam bak penyimpanan, maka sebelum dijual terlebih dahulu dihitung jumlahnya. Cara menghitung benih umumnya dengan memakai takaran, yaitu dengan menggunakan sendok untuk larva dan tabung cawang untuk menghitung puting, dan dihitung per ekor untuk benih ukuran glodongan. Perhitungan benih biasanya dengan cara perhitungan dengan sendok atau perhitungan dengan mangkok. Demikianlah yang tadi saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.